Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Abu Imam Syekh Masjid selaku guru kita bersama, yang mulia dan terhormat Ketua BKM, Panitia Pembangunan Masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib mengambil tema ciri-ciri orang sombong. Ciri-ciri orang yang sombong. Akhir daripada perjalanan kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini, yaitu dengan kematian. Namun akhir perjalanan kehidupan manusia di alam akhirat tergantung kepada dua. Kalau bukan syurga, pasti neraka. Maka oleh karena demikian, sangat banyak orang yang berusaha mencintai, ingin masuk ke dalam syurga, tapi terkadang perbuatannya malah menuju ke neraka. Tapi juga banyak orang yang sangat takut terhadap azabnya neraka, tapi perbuatannya terkadang malah mendorongnya ke neraka dan menjauhkannya ke syurga. Salah satu penyebab manusia diharamkan Allah Subhanahu wa taala menuju ke dalam syurganya, yaitu karena penyakit sombong. Sebagaimana baginda Rasul menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min qibri. Barang siapa yang ada di hatinya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam syurga, kata Rasulullah. Barang siapa yang terdapat di hatinya sombong sebesar zaraf. Kalau sekarang diartikan sebesar atom. Atom adalah satu partikel yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus pakai kaca pembesar, duknan haluh atom. Ubenan mentang na sombong lam ate katanya manusia, la yadkhulul jannata, hana tamang syurga, sekalipun selamat iman tetap getut oleh Allah dalam neraka. Duknan bahaya sombong. Namun apa itu sombong dan manakah ciri-ciri orang yang sombong? Imam Al-Ghazali menyatakan sangat banyak ciri-ciri orang yang sombong. Namun tiga yang paling berpengaruh kepada manusia. Yang pertama, ciri-ciri orang yang sombong adalah merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nyan sombong. Merasa baate getanyo bahwa getanyo lebih suci, getanyo lebih alim, getanyo lebih sempurna dalam beramal, maka nyan na sifat sombong. Tempatnya di dalam neraka. Karena kesombongan ini pertama sekali diproklamirkan oleh iblis, di mana dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Dikala Allah nu perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, fasajadu, malaikat semuanya sujud dengan patuh dan taat. Illa iblis, kecuali yang hantim sujud watanya adalah iblis. Dikala iblisnya hantim sujud, Allah bertanya kepada iblis, "Ya iblis, apa argumentasimu? Apa alasanmu? Apa konsekuensimu engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Apa jawaban iblis? "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripadanya. Aku lebih sempurna daripada Adam. Aku lebih baik daripada Adam. Bak merasa droy le iblis lebih god daripada Nabi Allah Adam. Terusirlah iblis dari syurganya. "Engkau murka kepadaku, wahai iblis. Keluar engkau dari syurgaku." Tidak wajar dan pantas yang memiliki kesombongan di hatinya berada di syurga. Maka menyagetanya, na prinsipnya lamate tu. Wate takalan go hayulun. Nyan ba hayulun nyan yang kasama lagi prinsip iblis. Monya sama lagi prinsip iblis, tempat sapat dengan iblis dalam neraka. Dan biasanya orang yang sombong tanpa disadarinya akan menampakkan sifat kebodohannya dan kelemahannya. Dalam ilmu psikologi kesombongan, orang yang sombongnya tanpa sadari akan menampakkan bangai baru lain. Ini pun sudah dipraktekkan oleh iblis. Dikala Allah nesambung ditanya lomba iblis, "Ya iblis, kamu merasa dirimu lebih baik daripada Adam?" Puwalasan lom. Buno pakon hantaten sujud karena lebih god. Pakon lebih god, kata wahai iblis, apa kelebihanmu? Sehingga iblis dikala itu juga menjawab, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku engkau ciptakan dari api, kata iblis. Sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Nyan menurut iblis. Padahal unsur tanahnya jauh lebih mulia daripada unsur api. Apinya hanya mengandung karbon dioksida pembakaran. Dalam ilmu fisika, api baru bisa menyala harus memiliki 3 unsur. Harus ada zat pengoksidakan, oksigen. Harus ada alat pembakaran. Dan harus ada uap panas. Baru udip api. Sementara tanah mengandung protein yang begitu banyak sehingga hiduplah tumbuh-tumbuhan bermacam ragam. Bau pui perle na lam tanah, bak pisang pui protein yang iperle na lam tanah, dan bak sawit menancit tumbuhan-tumbuhan yang lain, semuanya tersedia di dalam tanah. Maka sesungguhnya tanah itu lebih mulia daripada unsur api. Tapi bunuh di iblis tanpa menyadari ka diplumah bangai. Contoh sederhana, seorang suami bertengkar dengan istrinya. Wate nemu pakai karena urang agam bunuh nasifut sombongnya lam ati bacut. Pelumah bangai cok pingan proh bendung. Ja udapu proh pingan cok rak ti ulikot. Lehu ge proh pingan geti rak ulikot gedang bak pintu gekun bak perumo. Ngonlong nalom. Nyan bak ngelong nalom nyan yang kenyan bangai. Cok uron tu wate daya pejobu katan pingan wah pejobu lam situ pelumah bangai. Maka urang yang sombongnya tanpa sadari akan pelumah bangai bagok. Nah yang bengeh urang mesti stop leplesi. Bak jalan itanyong nasim pak hana bengeh kecok helm gepeh. Engkut saboh sagai rugo nyan peh helm 2 boh rugo wap ruhmu pelumah bangai. Pakon na tayan. Karena bunuh ketanyo nasifut sombong lam ate, dan sifat ini sudah pernah dipraktekkan oleh iblis. Yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong adalah tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Nyo pun kadang sering terjadi pada manusia. Takalon go contoh meno, kadang iwo beut, ban-ban wo beut. Itanyo kadrep saja beut. Nyanda kempanena ni banyak berosanya. Laujun berosa rayu. Ki bancara rayu urang laujun. Tapi yang kenya buno bak hantatem akui. Carang gop hantatem akui le tanyo tega gop hantatem akui berarti pada orang tersebut
memiliki ciri-ciri kesombongan. Ini pun sudah pernah dipraktekkan oleh iblis. Dikala Allah ni sebutkan benda-benda bak malaikat. Wahai malaikat, coba engkau sebutkan benda-benda ini. Apa jawaban malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Kamu hanya mendepu kecuali benda-benda yang telah engkau ajarkan kepada kami. Niyuba Adam silahkan engkau sebutkan. Nabi Allah Adam menyebutnya dengan sangat lancar. Malaikat nak akui, iblis tetap hanya akui. Jadi tetap bak droi panenanya. Ada kalau mempurno yang diakui han. Nyo sifat sombong. Apabila na sifatnya hidup dalam anu ati kita nyo manusia, maka sangat layak dan wajar tempat di dalam neraka. Sebagaimana Allah nyatakan, fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka neraka jahannamlah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Yang kedua, tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sombong. Yang terakhir, tidak pernah mau menyesal. Sekalipun dia melakukan kesalahan dan jelas kesalahannya, tapi tetap han jitim akui kesalahan tersebut. Yang ciri-ciri kesombongan. Ini pun sudah pernah dipraktekkan oleh iblis. Dikala Allah Subhanahu wa taala usir iblis dari dalam syurganya, apakah iblis merasa menyesal? Tidak. Yang medih watai usir Allah, iblis keluar engkau dari dalam syurgaku. Seharusnya iblis ilakai maah bak masanya, karena syurga sangat indah, watai nurham kono udunya bandung gadah kenikmatan. Tapi seolah-olah watainya iblis idang ikun ba Allah, ya Allah, jika engkau sudah mengusir aku dalam syurgamu, aku siap. Hana masalah. Hana belum sapu. Tapi long lake bak dron dua permintaan. Nyan iblis ilake dua permintaan ba Allah. Yang pertama, anzirni ila yaumi yub'atsun. Hidupkanlah aku sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala nerima permintaan iblis. Siap iblis. Memangnya permintaanmu akan aku tangguhkan hidupmu sampai hari kiamat. Maka iblis hana mati-mati je no. Kiamat untuk mati juga. Yang kedua iblis, apa permintaanmu? Ilake yang kedua di iblis, izinkan aku menggoda dan memperdaya hamba-hambamu. Sehingga Allah menjawab, jujid, tapi yang mampu engkau goda dan yang mampu engkau perdayakan. Berarti kesimpulannya di sini, iblis menggoda manusia legal. Iblis menggoda manusia memiliki izin pada Allah, memiliki SIM, surat izin menggoda. Maka iblis biasa mendapat goda dia, karena memang dari awal sudah diminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyesal iblis? Tidak. Suatu hari iblis pernah bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ikun di iblis ba Nabi Allah Musa, ya Nabi Allah Musa, aku ingin bertaubat. Coba engkau tanyakan kepada Allah, karena engkau adalah kalimullah. Tanya ba Allah siat, wahai Nabi Allah Musa, persyarat supaya long bunu terima taubat oleh Allah. Nabi Musa wadanya yang semikir nyo iblis ka sadar. Nyan jelah ka sadar kai nak taubat. Sehingga dengan tenang, bahagia Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, Musa, ya Allah, iblis ingin bertaubat. Apa syaratnya? Watanya dipegah oleh Allah bak Nabi Musa. Syarat iblis baru lun terima taubat, sujud siga di kubur Nabi Adam. Kepegah oleh Nabi Musa, ya iblis, kana jawaban. Baru Allah nerima ibadah kata dengan cara sujud sekali di kubur Nabi Allah Adam. Jidang iblis tahu kalau nanti Nabi Allah Musa menyonyan syarat ada abu mati wang utim. Nya han menyesal. Menyonyan syarat lebih get dalam neraka daripada aku sujud bak kubur Nabi Adam. Yang kena model tanya menan daripada singit get deru, daripada singit get melungkop. Padahal punya singit mantau dak mai baju. Watai melungkop belangang-belangang bekah. Jut ke belangang bekah daripada menyesal. Ini juga prinsip iblis.
Namanya abang dengan sifat-sifat yang tidak pernah mau mengakui kesalahan, dan itu memang benar kesalahan, berarti bak katanya sifat iblis yang selayaknya, sepantasnya dan sewajarnya tempatnya adalah neraka jahanam. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Nyan hana mecih bak urang awam tu. Mesti duk sembong bak urang alim. Sombong karena alimnya, karena ilmunya, lam neraka cid. Hidup bak pejabat, sombong karena pangkat dan jabatannya, lam neraka cid sampai ngampir umum tengok. Masa hidup bak urang gasin, sombong. Nyan ada urang gasinnya sapat cid tengok lam neraka. Maka watai hidup sombongnya hana meceh urang. Bak so mantang hidup tetap tempatnya yang layak dan pantas neraka jahanam. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat sombong. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله